Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya Frederick Magitan menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan sebagaimana biasa di dalam acara ini, acara Dia, kita menelusuri jejak-jejak kaki Yesus. Kita seakan-akan berada pada 2000 tahun yang lampau. Kita mengikuti peristiwa demi peristiwa di mana Tuhan Yesus hadir dan melakukan pelayanannya. Dan kita sudah sampai pada satu pelayanan Yesus yang dikenal dengan khotbah di bukit. Nah, ini satu khotbah yang terkenal, khotbah yang panjang yang dicatat penuh oleh salah satu muridnya, yaitu Matius dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 7 sampai 9. Nah, di dalam khotbah ini kita masih berada pada bagian pendahuluan. Dan bagian pendahuluan ini diberi judul ucapan bahagia. Ada kurang lebih 9 ucapan bahagia yang diucapkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada audiensnya pada saat itu. Yang saat itu terjadi di sebuah bukit, tidak disebutkan namanya. Dan ada banyak orang di situ. Jadi audiensnya itu seperti yang sudah saya katakan waktu-waktu yang lalu. Jadi ini ada satu kelompok kecil, yaitu 12 murid Yesus yang baru saja ditetapkan pada hari itu juga. Dan juga ada kelompok besar di mana orangnya macam-macam, datang dari berbagai tempat, dari seluruh Galilea, juga dari Yerusalem, dan dari tempat-tempat yang lain. Jadi mereka selalu mengikuti Yesus, dan pada peristiwa ini mereka dengan tenang, mereka ingin mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Dan tampaknya bahwa Yesus menggunakan kesempatan ini lebih baik, lebih tenang, ya, tidak diceritakan terlalu banyak apa yang Tuhan Yesus buat sebelumnya. Tetapi sekarang saatnya Yesus berkhotbah kepada mereka, orang-orang banyak ini. Dan kita sudah tahu bahwa bangsa Israel atau rakyat Israel pada umumnya, mereka semua sebenarnya dalam satu kondisi baik secara fisik, mental, secara rohani. Semuanya dalam keadaan tidak stabil. Akibatnya, itu merupakan akibat dari keadaan mereka di mana mereka berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi yang sudah berlangsung pada waktu itu sampai pada zaman Yesus itu sudah kira-kira 90 tahun. Jadi hampir 1 abad lamanya. Jadi memang situasi mereka tidak begitu baik. Tetapi justru di dalam keadaan semacam ini, Yesus mengatakan berbahagialah kalian, berbahagialah kamu. Dan hari ini, pada episode hari ini, satu ucapan yang Yesus sampaikan yang akan kita coba simak dan kita mengerti dan coba kita renungkan bersama pada hari ini. Yaitu diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Jadi di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini enak sekali nih perkataan Yesus semacam ini. Bahagia bagi mereka yang membawa damai. Mengapa? Ya, karena mereka disebut anak-anak Allah, atau dengan kata lain diakui sebagai anak-anak Allah. Meskipun bagus kalimat ini dan indah menyenangkan, namun mungkin saja ada sedikit kesulitan atau barangkali sulit sekali untuk memahaminya. Barangkali kita juga pada saat ini yang mendengarkan kembali ucapan Yesus ini juga merasa tidak begitu gampang untuk memahami. Oke, coba kita simak sebentar kira-kira apa maksud Yesus di dalam kalimat yang satu ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang pertama kita mungkin perlu dulu mengerti apa itu kata damai. Saya tidak perlu membahas ini dari segi etimologis yang mungkin akan mengambil banyak waktu. Tapi kata damai itu dalam bahasa apa saja, orang sudah memiliki pengertian yang pada dasarnya sama. Tetapi kalau kita juga hubungkan dengan pengertian yang umum, misalnya berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, juga kamus bahasa Inggris, misalnya kalau kita mau coba-coba melihat semua itu, dia mempunyai arti yang pada dasarnya sama. Jadi damai adalah suatu
keadaan di mana orang merasa bebas, ya, tidak ada gangguan apapun yang datang dari luar diri. Jadi misalnya saya hari ini damai, tidak ada. Ya, tidak ada sesuatu yang mengganggu saya. Saya senang-senang saja, sehat. Saya juga secara psikologis juga enak, baik ya, mental saya tetap mantap. Jadi saya tidak mengalami apa-apa, tidak ada gangguan apa-apa. Jadi itu salah satu artinya. Dan juga tidak hanya itu dalam pengertian secara fisik, tapi juga bebas dari pikiran atau perasaan-perasaan yang meresahkan, yang mengecewakan, yang akhirnya terasa menindih atau menekan kehidupan secara batiniah. Jadi misalnya ditindih, ditekan oleh perasaan cemburu mungkin yang lagi menggebu-gebu, juga dendam, benci, mau balas dendam, pun dalam perencanaan untuk mau membalas dendam, mau buat sesuatu yang tidak baik untuk membalas dendam pada seseorang misalnya. Damai itu berarti bebas dari semua itu. Jadi tidak ada tempat di mana perasaan cemburu, dendam, dan benci atau yang lain-lain itu menguasai hati ini. Damai juga berarti satu keadaan yang harmonis, ya. Harmonis itu di dalam hubungan antar pribadi, saya dengan seorang teman, saya dengan rekan kerja, saya dengan ayah atau ibu, saya dengan anak-anak saya, dan sebagainya dalam konteks keluarga. Termasuk juga dalam kelompok-kelompok kecil misalnya, dalam satu tim atau juga dalam kebersamaan tetangga barangkali. Kita ada hubungan yang harmonis. Nah itu damai terasa di situ. Selain itu, ada perasaan aman juga. Damai juga berarti aman. Aman dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Yang dimana hidup ini dipelihara dengan baik oleh hukum yang ada, ya. Jadi hukum berjalan dengan baik sehingga orang tidak bisa dengan gampang melakukan sesuatu yang melanggar hukum untuk menyusahkan orang lain. Jadi damai juga mempunyai pengertian semacam itu. Mungkin kita terlindung oleh adat istiadat, terlindung oleh nilai-nilai yang dianut secara umum oleh masyarakat, ya, nilai-nilai moral misalnya. Itu juga ikut melindungi sehingga terasa sekali ada rasa aman yang dalam di dalam kehidupan secara bermasyarakat. Juga lebih dari itu ada perasaan nyaman, ya, saat melakukan aktivitas pribadi atau aktivitas kelompok, aktivitas keluarga misalnya. Kita merasa nyaman untuk melakukan, merasa tidak ada gangguan. Jadi kita bisa bekerja dengan lancar-lancar saja sehingga target-target mungkin dapat dicapai seutuhnya, sempurna mungkin. Dan ya aktivitas pribadi atau aktivitas kelompok atau mungkin juga kita beristirahat dengan perasaan nyaman. Ya, rumahnya baik, ya, nyaman, tidak ada masalah-masalah mati listrik, masalah-masalah air mati dan sebagainya. Jadi merasa cukup nyaman. Dan lebih dari itu, dan ini yang paling penting, yaitu damai ini juga dirasakan karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan dengan yang baik. Jadi hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita, dan ini dipelihara dan dipertahankan secara terus-menerus pada segala waktu. Jadi ada satu kedamaian yang luar biasa, rasa damai yang luar biasa dimiliki oleh orang yang hubungannya dengan Tuhan sangat dekat, ya. Jadi seperti sahabat begitu antara kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak merasa berdosa, kita tidak merasa bahwa sedang berbuat satu kejahatan yang lain. Mungkin juga kita merasa kalaupun saya berdosa sudah diampuni dan sebagainya. Jadi kenyamanan atau rasa damai yang satu ini begitu penting karena dia mempunyai pengaruh yang besar, bukan saja bagi diri kita sendiri, tapi juga nanti bagi orang lain di mana kita hidup bersama dengan mereka. Nah, kira-kira itu arti-arti yang bisa menjelaskan tentang apa itu damai. Jadi, ya, orang mungkin sulit atau tidak begitu mudah untuk melukiskan atau mendefinisikan atau memformulasikan apa arti damai itu. Tetapi kalau kita bicara begini,
orang langsung tahu. Dan semua orang merasa begitu. Jadi kalau itu damai, maka kalau Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang membawa damai artinya kita menciptakan suatu keadaan seperti yang sudah saya lukiskan tadi ya, yang kita pahami bersama itu. Kita menciptakan atau membuat adanya satu keadaan di mana keadaan itu membuat orang lain juga mengalami dan merasakan hal yang sama dalam diri kita. Jadi kalau kita merasa damai karena tidak diganggu oleh apa-apa, semuanya nyaman, aman, tentram, dan sebagainya itu, maka membawa damai artinya kita membuat diri kita ini dapat menciptakan satu situasi di mana saja kita berada, supaya orang lain di sekitar kita juga merasakan damai itu. Jadi membawa damai ke sana. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, juga kamus-kamus yang lain juga ada diartikan damai itu tidak ada perang, tidak ada perseteruan, tidak ada perkelahian, tidak ada pemberontakan dan sebagainya. Ya, jadi berarti kalau membawa damai, kita membuat orang lain juga bisa merasa tentram, nyaman, aman, dan seterusnya. Tapi juga kita membuat kalau bisa tidak terjadi ada perseteruan, tidak terjadi ada perkelahian satu dengan yang lain, pertengkaran dan sesungguhnya. Jadi di mana kita hadir, orang bisa bersama-sama orang lain bisa memiliki atau menikmati satu kehidupan yang penuh damai. Ini misalnya juga kalau kita melihat ada dua orang berkelahi ya, dan kita hadir di sana untuk memisahkannya dan bagaimana menolong mereka supaya jangan berkelahilah, menasihati mereka dan juga menolong hal-hal yang lain supaya terciptalah rasa damai itu daripada berkelahi, bertengkar dan seterusnya. Jadi membawa damai ya seperti itu. Artinya kita membawa diri kita, tapi diri kita ini mempunyai pengaruh yang baik, yang besar untuk membuat orang lain pun merasa damai. Hanya persoalannya di sini. Kalau kita membawa damai, berarti mau tidak mau kita sendiri sudah harus ada rasa damai di hati, ya. Seringkali ada istilah berdamai dengan diri sendiri. Dulu saya cukup sulit mengerti maksudnya apa berdamai dengan diri sendiri. Jadi sebetulnya mudah juga maksudnya berdamai dengan diri sendiri bahwa saya juga tidak merasa bahwa diri saya ini menjadi hambatan untuk seluruh maksud saya. Saya tidak terlalu menuduh diri saya atau selalu menghakimi diri saya, bahkan mungkin menghina diri saya sendiri. Ya ada orang sampai ke situ, sampai akhirnya dia membunuh diri misalnya. Nah, dia harus berdamai dengan diri sendiri, artinya dia mampu untuk menerima dirinya apa adanya. Kalau dia kurang, termasuk orang-orang yang berkekurangan, ya terimalah kekurangan itu, baru bisa damai. Tapi kalau kita, misalnya saya tidak bisa menerima diri saya karena di depan saya, di samping-samping saya ada teman-teman yang hidupnya bagus sekali. Hidupnya mewah, hidupnya mau apa saja mereka ada, senang bisa menikmati. Sedangkan saya ini kadang-kadang ya pulsa aja barangkali mau beli pulsa harus tunda sedikit dan sebagainya. Nah kalau kita melihat begitu, kita seperti itu berarti kita belum bisa menerima diri kita sendiri. Nah ini berarti damai itu tidak ada. Nah kalau kita merasakan damai seperti yang dilukiskan itu tadi, maka memang bisa kita membawa itu kepada orang lain ke dalam lingkungan kita. Tapi kalau kita tidak punya itu, memang tidak bisa. Nah, audiens Yesus ini sebenarnya mereka tahu persoalan hidup seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tahu bahwa mereka ini tertekan dari berbagai segi, ya. Mereka tahu itu. Tapi dengan melihat Yesus, ya, bagaimana Yesus melayani, menyembuhkan orang, mengusir roh-roh jahat, kata-kata yang mulia, kata-kata perkataan-perkataan Yesus baik di sinagog atau di rumah ibadah atau juga di tempat-tempat umum lainnya, Yesus selalu mengatakan hal-hal yang mereka katakan belum pernah mereka dengar perkataan semacam ini. Jadi perkataan Yesus itu penuh kasih, penuh kuasa yang masuk dan langsung melakukan perubahan di dalam hati para pendengarnya. Jadi dengan sosok Yesus yang ada di depan mereka ini, sebenarnya mereka sudah mulai merasakan apa itu damai. Itu sebabnya mereka selalu ikut kemana saja Yesus pergi, mereka berusaha ikut. Walaupun mereka tidak sakit, tapi mereka ingin mendengarkan perkataannya. Karena mereka mengalami ada satu kesejukan mulai dari pikiran mereka sampai ke hati mereka. Jadi sebenarnya sedikit banyak mereka sudah memiliki apa yang disebut damai itu.
apalagi mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, mereka sudah tahu, oh, seperti inilah seharusnya kita hidup. Bukan seperti yang selama ini kita lakukan. Yang kita anggap bahwa mentaati satu peraturan agama berarti kita sudah benar-benar menjadi orang yang baik. Padahal hati kita sebenarnya berbeda. Atau apa yang disebut kemunafikan itu. Jadi inilah keadaan mereka. Jadi mereka bisa mengerti kata damai ini dalam pengertian umum. Tapi juga mengerti kata damai ini karena mereka melihat sosok Yesus. Kehidupan Yesus. Apa yang ia katakan. Bagaimana sikapnya. Apa saja perbuatannya. Di situ mereka merasakan adanya damai. Kita memiliki seseorang seperti Yesus ini. Nah, itu soal damai. Yang berikut adalah soal anak-anak Allah. Istilah yang dipakai. Jadi ada dua frasa di sini ya. Frasa tadi membawa damai. Sekarang frasa anak-anak Allah. Ini menunjukkan adanya, pengertian ini adalah menunjukkan satu status. Anak ya. Jadi anak dari Allah. Anak-anak dari Allah. Kamu ya. Itu adalah anak-anak dari Allah. Jadi bisa disebutkan anak Allah atau dengan kata lain bisa diakui. Jadi Allah mengakui kalian sebagai anak. Selama ini hanya hamba, hanya pengertian hamba. Manusia adalah hamba Allah. Tapi Yesus menciptakan satu istilah baru yang membuat mereka merasa, oh begitu ya. Jadi kami ini bukan hamba saja, tapi kami ini anak. Anak loh. Jadi dengan mudah mereka mengerti dalam hubungan seorang anak dengan ayah. Secara biologis yang ada dalam kehidupan ini. Nah, status anak Allah ini diberikan kepada siapa saja yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bahasa mereka dulu sebagai Mesias. Jadi siapa yang menerima Yesus yang ada di depan ini sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias yang datang dari Allah yang akan membebaskan mereka. Kalau mereka percaya, maka mereka ini memang layak disebut atau diakui sebagai anak-anak Allah. Ingat loh, Allah yang maha tinggi. Allah pencipta, maha besar, tidak terukur. Tapi kita manusia ini dianggap atau diangkat menjadi anak-anak Allah. Status yang luar biasa ini. Jadi kalau membawa damai ya kalian berbahagia. Karena apa? Kalau membawa damai kalian itu disebutkan atau diakui sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian iman dan kasih kepada Tuhan Yesus, maka seorang yang memiliki hubungan dengan Allah sebagai anak Bapa itu diberikan dan tetap terpelihara. Jadi kalau orang-orang Israel pada saat itu sungguh percaya dan menerima Yesus, maka mereka memiliki hubungan ini. Hubungan sebagai anak dan Bapa terhadap Allah. Itu berarti dekat sekali. Hanya Yesus yang menciptakan. Yesus yang membuat hubungan ini bisa terjadi. Dan juga anak-anak Allah dalam status sebagai anak ini ya, dalam pengertian ini, seorang beriman mendapatkan hak, tentu saja. Hak-hak dan bahkan dalam tanda kutip kuasa. Jadi sebagai anak ada kuasa, ada hak, ada kuasa, ada kewenangan khusus. Karena sudah berada dalam satu hubungan kekeluargaan dengan Allah yang bisa tidak begitu sulit untuk kita bayangkan di dalam kehidupan ini. Jadi luar biasa. Orang yang membawa damai mereka akan disebut atau diakui sebagai anak-anak Allah. Tentu kalau di dalam mindset orang-orang Israel pada saat itu, atau juga barangkali mindset kita yang hidup pada zaman ini yang juga banyak kejahatan, banyak tantangan hidup, musibah dan persoalan dan macam-macam yang terjadi ini, kalau kita ingat kembali tentang status kita sebagai anak-anak Allah dalam keluarga Allah, ya tentu saja ada rasa plong, ada rasa senang, ada rasa bahagia. Nah itu yang Yesus maksudkan. Jadi akhirnya bahwa berbahagia, orang manusia itu berbahagia karena dua hal ini. Pertama menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang memiliki Allah pencipta yang maha kuasa sebagai Bapanya di sorga. Dan yang kedua akan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang istimewa yaitu tanggung jawab membawa damai itu ya. Damai yang sudah dimiliki itu membawa kepada orang lain. Ini sama seperti mengubah kehidupan ini ya dari semua keadaan yang tidak benar, yang tidak bagus, yang berantakan, yang membawa persoalan banyak itu diubah menjadi kehidupan yang penuh damai. Dan ini tentu saja tidak gampang, tetapi kita memiliki kemampuan itu
sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang diberi kuasa, diberi hak sebagai anak-anak Allah, dan diberi kemampuan, sudah diberi damai itu sendiri dan diberi kemampuan untuk bagaimana membawanya kepada masyarakat. Kita bisa melakukan itu. Jadi kesimpulannya pendek saja. Pertama, memiliki Yesus Kristus. Kalau tidak bisa. Kalau tidak memiliki Yesus Kristus, bagi orang Israel pada saat itu yang Yesus sedang mereka lihat, bagi kita yang kita melihatnya dalam iman, kalau kita memiliki Yesus Kristus, maka ada sesuatu yang terjadi. Kita akan memiliki damai di dalam diri kita, damai yang dari Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian kita akan mampu untuk membawa damai itu kepada orang lain, atau dengan kata lain kita mampu untuk menciptakan damai itu supaya dirasakan oleh orang lain sehingga mereka juga memiliki Kristus. Dan kita menikmati kebahagiaan itu. Jadi ini ada di dalam kalimat yang sangat pendek. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang akan disebut anak-anak Allah. Semuanya itu terjadi kalau seseorang ada di dalam Yesus Kristus. Percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat pribadi. Demikian berita untuk kita pada hari ini. Saya berharap bahwa ini merupakan satu berita surgawi, sentuhan surgawi buat Anda khusus untuk hari ini. Dan akhirnya saya harus mengundurkan diri. Saya Frederick Makitan mengucapkan banyak terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Get your message, have a good day, and see you next time.